Salam pamuji rahayu, salam bingkai desa. Tari Bedoyo Ketawang adalah sebuah tarian kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika penobatan serta tinggalan dalam jumenengan Sunan di Kasunanan Surakarta atau upacara peringatan kenaikan tahta raja. Nama Bedoyo Ketawang sendiri berasal dari kata bedoyo yang berarti penari wanita di istana, sedangkan ketawang berarti langit yang identik dengan sesuatu yang tinggi, keluhuran dan kemuliaan. Tari Bedoyo Ketawang menjadi tarian sakral yang suci karena menyangkut ketuhanan, di mana segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Menurut legendanya, suatu ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah Kesultanan Mataram dari tahun 1613 hingga 1645 sedang melakukan laku ritual semedi atau bertapa. Konon dalam keheningan sang raja mendengar suara tetembangan atau senandung dari arah langit atau disebut tawang. Sultan Agung merasa terkesima dengan senandung tersebut. Begitu selesai bertapa, Sultan Agung memanggil 4 orang pengiringnya dan mengutarakan kesaksian batinnya pada mereka. Karena terilhami oleh pengalaman gaib yang dialami, Sultan Agung sendiri menciptakan sebuah tarian yang kemudian diberi nama Bedoyo Ketawang. Ada pula legenda yang beredar dalam versi lain. Dikisahkan pula bahwa dalam pertapaannya, Panembahan Senopati bertemu dan memadu kasih dengan Ratu Kenconosari atau yang dikenal juga dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul, yang kemudian menjadi cikal bakal tarian ini. Setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Pakubuwono III bersama Hamengkubuwono I melakukan pembagian harta warisan Kesultanan Mataram yang sebagian menjadi milik Kasunanan Surakarta dan sebagian lainnya menjadi milik Kesultanan Yogyakarta. Pada akhirnya tari Bedoyo Ketawang menjadi milik Istana Surakarta, dan dalam perkembangannya sampai sekarang ini, tari Bedoyo Ketawang masih tetap dipertunjukkan saat penobatan dan upacara peringatan kenaikan tahta Sunan di Keraton Surakarta. Bedoyo Ketawang merupakan suatu tarian yang berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, karena tarian ini hanya ditarikan untuk sesuatu yang khusus dan dalam suasana yang sangat resmi. Gerakan tari Bedoyo Ketawang menggambarkan hubungan asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja-Raja Mataram. Semuanya diwujudkan dalam gerak-gerik tangan serta seluruh bagian tubuh, cara memegang sonder, dan lain sebagainya. Semua kata-kata yang tercantum dalam tembang atau lagu yang mengiringi tarian menunjukkan gambaran curahan asmara Kanjeng Ratu Kidul kepada sang raja. Menurut kepercayaan masyarakat, setiap kali tari Bedoyo Ketawang ini dipertunjukkan, maka dipercaya Kanjeng Ratu Kidul akan hadir dalam upacara dan ikut menari sebagai penari ke-10. Tari Bedoyo Ketawang ini dibawakan oleh 9 penari. Dalam mitologi Jawa, 9 penari Bedoyo Ketawang menggambarkan 9 arah mata angin yang disebut dengan Nawa Sanga.
Sebagai tarian sakral, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh penarinya. Syarat utama adalah penarinya harus seorang gadis suci dan tidak sedang haid. Syarat selanjutnya yaitu suci secara batiniah. Hal ini dilakukan dengan cara berpuasa selama beberapa hari menjelang pergelaran. Kesucian para penari benar-benar diperhatikan karena konon kabarnya Kanjeng Ratu Kidul akan datang menghampiri para penari yang gerakannya masih salah pada saat latihan berlangsung. Busana yang digunakan oleh para penari Bedoyo Ketawang adalah dodot ageng atau disebut juga basahan, yang biasanya digunakan oleh pengantin perempuan Jawa. Busana penari Bedoyo Ketawang sangat mirip dengan busana pengantin Jawa dan didominasi dengan warna hijau. Gending atau musik yang dipakai untuk mengiringi Bedoyo Ketawang disebut gending Ketawang Gede yang bernada pelok. Perangkat gamelan yang digunakan untuk membawakan gending ini terdiri dari 5 jenis, yaitu keduk, kenong, kendang, gong, dan kemana, yang sangat mendominasi keseluruhan irama gending. Bedoyo Ketawang dibagi menjadi 3 adegan atau babak. Di tengah-tengah tarian, laras atau nada gending berganti menjadi nada slendro selama 2 kali. Kemudian nada gending kembali ke laras pelok hingga tarian berakhir. Pada bagian pertama tarian diiringi dengan tembang Durmo. Selanjutnya berganti ke Retno Mulyo. Pada saat mengiringi jalannya penari masuk kembali ke dalam Agung Prabu Suyoso, alat gamelan yang dimainkan ditambah dengan rebab, genter, gambang, dan suling. Ini semuanya dilakukan untuk menambah keselarasan suasana. Itulah sedikit pengetahuan yang bisa dibagikan tentang tari yang sangat sakral yang bernama tari Bedoyo Ketawang yang selalu ditarikan pada saat pelantikan raja di Kasunanan Surakarta. Matur nuwun, salam puji rahayu, salam bingkai desa.